itulah, kalau wanita sudah tidak lagi ada rasa sama cowok, ya udah, apapun, ya sekecil apapun, itu pasti akan diucapkan sama mereka. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya tidak mengupload video reel yang durasinya pendek ya. Kali ini saya mau upload di stream di video yang durasinya itu lumayan panjang, yaitu tentang membahas untuk Baim Wong dan Paula Van Houten yang lagi viral sekarang ini ya guys ya. Nanti kita bisa reaksi bareng-bareng di sini, dan di layar sini saya sudah siapkan videonya ya untuk kita reaksi bareng-bareng. Itu dia punya judul cerita. Jadi bagaimana, seperti apa kejadiannya, karena ini sesuatu yang cukup pribadi, biar yang bersangkutan yang menjelaskan. Mungkin begitu kita bisa sampaikan seperti apa sebetulnya. Aduh. Ini sebenarnya berat banget nih mau Saya sebenarnya nggak nyangka ya diungkapin ya. ada di momen ini. Saya itu sebenarnya menghindari. Maaf juga buat wartawan semuanya, saya kan nggak pernah menjawab. Gimana caranya? Sebenarnya posisi saya itu sulit. Saya memang bisa dibilang dikhianati. Wah, sama dua orang dikhianati saya. bro. Dari pihak perempuan sama laki-laki. Tadi dulu. Yang laki-laki Dikhianati dari pihak perempuan ya, karena laki-laki. Oke, kita lanjut. itu adalah teman baik saya sendiri. Kemudian dikhianati sama perempuan karena laki-laki, dan laki-lakinya itu temen dia sendiri. Kita masih penasaran, lanjut aja ya dulu ya. Sebenarnya pas kejadian itu, hari pertama saya itu sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya lah ya. Dan saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Telepon diganti nama wanita, tapi teleponnya itu dari pihak laki-laki. Oh, jadi nomor cowok itu diganti namanya wanita guys, sama si Paula itu ya. Oke, lanjut. Ya, kalian semua juga laki-laki ya. Ketika ada di posisi itu, berat sekali untuk memaafkan. Karena maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. 1 tahun. Berarti selama 1 tahun si Bahim ini sudah curiga ya sama Paula ya. Dan baru ketahuan sekarang mungkin kecurigaan itu terbongkar semua gitu. Lanjut ya. Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya. Jangankan kalian, saya juga nggak percaya apa yang terjadi sama saya. Karena saya selama ini cuma menahan semuanya selama 1 tahun. Saya karena anak saya. Saya kalau udah bicara anak, terus terang, apapun yang kalian mau bicara mengenai saya,
Saya nggak ada masalah sama sekali. Saya tahan semuanya selama berita itu ada ya. Mau saya dibilang pelit, mau saya dibilang beda-beda dia sama orang lain, mau apapun itu saya nggak apa-apa. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Saya jadi ingat di masalah saya dulu ya guys ya. Sebenarnya tidak ada manusia itu menginjak dengan pencerahan. Tidak ada. Tapi kalau memang sudah takdir kehidupannya, itu namanya takdir kehidupan ya guys. Saya juga sebenarnya nih denger cerita si Baim ini udah ngerantes. Karena saya juga pernah ngalamin yang hal ini persis banget, diselingkuhin ya waktu saya rumah tangga dan saya masih punya anak satu, dan ya ginilah persis banget. Kita lanjut aja dulu ya guys ya. Cuma tambah kesini itu semua ketidakjujuran itu ada terus, dan tambah sampai yang nggak ini sendiri ya, maksudnya nggak percaya saya itu mau menyelesaikan secara baik-baik, cuma nggak bisa. Kalaupun saya maaf banget ya, kalaupun saya bicara yang mencari panggung, itu adalah momen saya ketika kejadian itu ada. Saya kasih tahu aja sama kalian semua, saya mungkin dipuja-puja sama semua orang ya. Apalagi kalian ada yang bilang juga kalau saya tidak setuju kalau dia itu pakai hijab. Malah saya mau dia pakai hijab. Pakainya hijab dia itu berbarengan bulannya dengan permasalahan ini. Saya itu cuma berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dikasih jalan yang benar, itu aja. Saya nggak mau ada dendam sama dia sebenarnya. Apalagi dibilang, saya jujur selama hidup saya itu baru dibilang pelit sama satu orang, itu istri saya sendiri. Saya juga sampai bingung, saya nggak pernah dibilang pelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Itulah, kalau wanita sudah tidak lagi ada rasa sama cowok, ya udah, apapun ya, sekecil apapun itu pasti akan diucapkan sama mereka. Itu tanda kalau dia sudah tidak mencintainya. Oke. Karena dia bilang pelit ke Baimo, sedangkan kita ya sebagai si penikmat media sosial, netizen, itu Baimo baik-baik aja. Di YouTube juga sering berbagi sama orang-orang, ya kan? Mana? Dia bilang pelit, mana? Itulah kalau orang wanita itu kalau udah nggak cinta ya udah seperti itu. Tanggungannya itu ada di saya. Adiknya kita pekerjakan di sini. Adik yang satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uangnya sama sekali. Saya lebih kayak memberikan, ayo berarti orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Kalau kalian mau tahu semua di sini, uang saya itu masuk perusahaan, tapi uangnya Paula itu punya dia. Saya nggak ambil satu rupiah pun uangnya. Saya digaji dari perusahaan, Paula juga, tanpa saya kasih tahu kalian itu yang berapa, dan tidak sedikit. Jadi hasil kerja saya itu masuk perusahaan Paula. Dan sebenarnya saya juga bingung ketika pembicaraan, maaf banget, harta gonogini itu ada sebelum kita perceraian. Itu ada, saya juga menanyakan buat apa membicarakan harta gonogini kan kita belum cerai.
Saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat